Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Seperti biasa, sebelum kita mengkaji hadis Rasulullah SAW, kita akan mengkaji kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Meskipun hanya 5 ayat yang kita bacakan, mudah-mudahan dari perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak, di syafaatil Quran dengan syafaat Al-Quran Al-Karim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayat ke-6 ya. Ayat ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولهم عذاب عظيم.
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'an fi dunya wal akhirah. Pada kesempatan yang mulia ini, di hari yang sangat mulia yang Allah muliakan, mudah-mudahan harapan kita Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita jadi generasi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kedudukannya pun sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, khususnya di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masuk kepada hadis keempat, masih hadis keempat di masih bab ke-1 ya. Hadis yang berhubungan masih dengannya. Wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masira wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul maut wa fi riwayatin illa syarikukum fil ajri rawahu Muslim wa rawahu al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalafna bil madinati ma salakna shi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul 'udhr. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Kita terjemahkan hadisnya. Wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma qala. Hadis ini datangnya dari sahabat yang mulia, yaitu sahabat Abi Abdullah Jabir ibni Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma. Jika di awal hadis disebutnya yang meriwayatkan tertinggi dekat dengan sahabat, dalam ilmu hadis disebut rawiul a'la. Yang meriwayatkan tertinggi disebutnya rawiul a'la. Jika setelah perawi tertinggi, yaitu di antara para sahabat, diakhiri dengan istilah radhiyallahu anhuma, doa. Semoga Allah meridhai keduanya. Keduanya berarti ditujukan kepada yang meriwayatkan hadis. Di sini adalah sahabat Jabir
kemudian disertai dengan bapak beliau, yaitu siapa? Abdullah. Tandanya jika dalam hadis ada radhiyallahu anhuma sepaket, bukan hanya doa ditujukan untuk yang meriwayatkan hadis yaitu Jabir, tandanya di sana dua sahabat sudah memeluk Islam dan wafat dalam Islam. Karena tidak sedikit anaknya sudah memeluk Islam tapi bapaknya tidak, atau terbalik, bapaknya Islam anaknya tidak. Tapi kalau ada redaksi hadis di mana radhiyallahu anhu itu dipastikan keduanya bapak anak atau anak bapak sahabat Rasulullah SAW. Adapun dalam mustalah ilmu hadis atau ilmu akidah, dikatakan sahabat itu harus memiliki 3 kategori. Jadi jangan sampai kita menyamaratakan orang yang satu masa dengan Rasul disebut sahabat. Tidak demikian. Syarat pertama dikatakan sahabat adalah ketika satu masa dengan Rasulullah SAW. Man laqiya Rasulullah, orang yang bertemu, meskipun satu masa tapi tidak bertemu, itu tidak dikatakan sahabat. Man laqiya, orang yang bertemu. Karena Uwais al-Qarni itu masih satu masa dengan Rasul, tapi Allah belum mengizinkan beliau bertemu dengan Rasulullah SAW. Tapi beliau mampu bertemu dengan para sahabat, di antaranya Umar bin Khattab. Artinya meskipun satu masa beliau tidak dikatakan sahabat. Maka syarat sahabat adalah pertama satu masa plus bertemu dengan Rasulullah SAW, wa amana bihi, dan beriman kepada Rasulullah SAW. Abu Jahal, Abu Lahab itu satu masa bahkan bertemu, bahkan saudara. Tapi kira-kira kita mendoakan radhiyallahu anhu tidak? Atau kita katakan sahabat tidak? Tidak. Kenapa? Karena poin kedua tidak dimiliki, yaitu beriman kepada Rasulullah SAW. Kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, tidak sedikit Allah sudah memberikan hidayah kepada para sahabat, bertemu Rasul, bahkan beriman bersama Rasulullah SAW, bahkan ikut berjihad. Tapi Allah berkehendak lain di akhir hayatnya, yaitu kembali kepada jalan kekafiran. Artinya wafat dalam kondisi kafir. Maka poin ketiga adalah wa mata 'alal Islam. Itu salah. Jadi diharuskan mereka wafat dalam keadaan muslim, beriman kepada Allah dan Rasul. 3. Ini untuk mempersempit ya orang-orang yang satu masa tapi tidak masuk kepada kategori sahabat Rasulullah SAW. 3. Satu masa dengan bertemu Rasulullah SAW. Kedua, beriman kepada Rasulullah SAW. Ketiganya, wa mata 'alal Islam, wafat dalam kondisi Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tadi radhiyallahu anhuma, artinya sahabat Jabir dan bapaknya Abdullah itu dalam Islam dan wafat dalam kondisi Islam. Sedikit ya bahas biografi, sejarahnya sedikit ringkas saja. Karena kalau kita detail kita harus mengkaji kajian khusus mungkin sirah. Tapi alangkah baiknya kita menceritakan meskipun sedikit tentang para sahabat. Karena di antaranya menurut Imam Az-Zahabi tujuannya adalah melembutkan hati kita, gitu ya. Kalau kita dengar kisah-kisah para sahabat atau orang-orang soleh itu bisa melembutkan hati kita. Sahabat Jabir mampu menghafalkan hadis sampai 540 hadis ya. 540 hadis Rasulullah SAW. Abi Abdillah, bapaknya Abdullah. Jabir, ada pun namanya Jabir, berarti anaknya Abdullah. Itu orang Arab sudah biasa. Semisalkan Jabir bin Abdullah
itu kadang anaknya pun dinamakan Abdullah. Jadi Abdullah bin Jabir bin Abdullah itu hal biasa. Nah, termasuk yang anaknya Abdullah, bapaknya Abdullah. Bapaknya Jabir Abdullah bin Amr al-Ansari. Beliau termasuk orang para sahabat dari kaum Ansar yang awal-awal masuk Islam. Dan beliau termasuk sahabat yang Allah kasih kemuliaan dengan umur yang panjang, bahkan satu riwayat menjelaskan hampir mendekati umur 100 tahun. Tapi Allah muliakan dengan umurnya, yaitu dengan Allah kuatkan raga, jiwa raganya dengan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka diriwayatkan beliau itu wafat di umur mendekati 100 tahun di jihadnya di perang Uhud. Umur sudah mendekati 100 tahun. Taruhlah 93 tahun sekarang. Kira-kira kondisi kita jika sudah masuk umur 93 tahun, bagaimana kondisi kita? Pada umumnya ya, kalau kita lihat pasti sudah banyak yang Allah ambil kenikmatannya. Mungkin kaki tangannya tidak sekokoh zaman 25 tahun. Jalan berapa meter sudah kerasa asam urat, kadang nyamuk. Riut sirahnya, kepala pusing, kadang sering terjadi. Tapi Allah, sahabat Abdullah adalah termasuk sahabat di antara sahabat yang sangat semangat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengizinkan wafat dalam perang Uhud. Di umurnya mendekati 100 tahun. Ya, akhir hayatnya semangat mendermakan di jalan Allah Subhanahu wa taala sisa umurnya. Jabir bin Abdullah dikarenakan orang tuanya yang soleh, orang tuanya yang menjunjung agama Allah Subhanahu wa taala, Allah melahirkan generasi yaitu sahabat Jabir. Maka masih muda pun sudah memutuskan dan diajarkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara jihad yang dilarang oleh bapaknya tidak diizinkan. Nah, ini hadis membahas masalah uzur orang tidak berangkat jihad fisabilillah. Jabir pun demikian, dilarang oleh orang tuanya jangan sampai berangkat jihad. Nah, ini termasuk uzur. Ketika di antara para sahabat tidak ada uzur. Di antaranya tidak diizinkan oleh orang tuanya, baik ibunya, atau punya kewajiban, misalkan punya hutang yang harus ditunaikan, atau dengan kondisi sakit, atau dengan kondisi cedera, tidak sempurna anggota badan, maka itu punya uzur. Termasuk Jabir. Nah, dilarang oleh orang tuanya berangkat jihad, di antaranya perang Uhud. Nah, ini mendadakan bapaknya akan wafat, anaknya Jabir dilarang berangkat perang. Kata kita mungkin, nah jangan ikut perang ya. Nah, kenapa Pak? Jaga adik-adikmu. Nah, beliau tuh ada riwayat mengatakan 7 bersaudara, beliau paling besar. Di bawahnya adiknya 6. Ada yang mengatakan riwayat 9 keluarga. Jangan pernah tinggalkan rumah, jaga keluargamu, ibumu, ayahmu. Ternyata itu isyarat beliau menasihati dengan sungguh-sungguh dalam riwayatnya, menitipkan keluarganya kepada kakaknya tertua, anaknya tertua. Ternyata beliau wafat di medan perang. Maka diriwayatkan beliau itu ketika perjalanan bersama Rasulullah ditanya, ya Jabir, engkau sudah menikah? Sudah ya Rasulullah. Rasul yang bercanda, dengan janda atau perawan? Bukan nyanyian, tapi Rasul nanya, nikahnya dengan janda atau perawan? Jabir jawab, dengan janda ya Rasulullah. Nah, Rasul rada sedikit guyon ya, bercanda juga. Kenapa janda? Lebih enak perawan. Engkau bisa bermain bercumbu-cumbu di kamar dan sebagainya. Beliau jawab. Nah, terus Rasulnya, lantas kenapa engkau menikah janda? Nah, beliau jawab, saya menikahi janda, tujuan saya tiada lain ingin menjaga amanat dari orang tua saya. Apa amanatnya? Saya memiliki adik yang masih kecil-kecil sampai 6, yang mereka masih butuh
sosok yang bisa mengurus. Tidak mungkin ibu saya saja, tapi ada sosok yang bisa juga mengurus. Maka saya pilih janda agar lebih dewasa plus bisa mengurus adik itu niatan baik semua. Kalau kita mungkin ada tidak ada ya di sini ada. Jadi kayak kalau ada, insya Allah ini pun ada riwayatnya. Ada riwayatnya. Berarti insya Allah sudah para salafus soleh ya. Nah, jadi kalau saya bilang ada dasarnya, ya ada juga. Nah, sahabat ada yang dikajarkan, begitu alasan. Karena saya menjaga amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya pilih jamin. Ada kode bapak ya? Jabir lahir di tahun 15 sebelum hijrah Rasulullah SAW. Jadi 15 tahun sebelum hijrah Rasulullah SAW, wafat di tahun 78. Termasuk Jabir juga termasuk sahabat yang umurnya panjang sampai lebih dari 90 tahun beliau. Bahkan beliau masih bertemu dengan generasi cucu Rasulullah SAW, Husain bin Ali, ya, ada namanya Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali. Ali punya keturunan Husain, Husain keturunan Ali. Ali ngasih nama Muhammad bin Ali bin Husain. Muhammad ini. Beliau sampai bertemu dengan tiga generasi cicit berarti ya, cucunya Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat dijelaskan beliau di akhir hayatnya, di akhir tuanya, beliau kondisi matanya kalau kita mah penyakit, mohon maaf, katarak ya. Itu katarak kan bisa mengakibatkan seorang itu jadi buta. Termasuk beliau. Di akhir hayatnya Allah kasih ujian dengan katarak. Tapi dalam hidupnya beliau suka menanti generasi ke generasi cucunya Rasulullah SAW. Karena Rasul pernah menjelaskan bahwasanya engkau akan umurnya panjang, bahkan akan bertemu dengan generasi saya, jauh generasi saya. Ternyata betul Allah mengizinkan umur beliau panjang, bahkan beliau menanti ada yang datang ke beliau dari garis keturunan Rasulullah SAW, yaitu generasi ketiga Muhammad bin Ali bin Husain. Dengan keterbatasan beliau, nih lihat kuatnya cinta sahabat dengan Rasulullah. Ketika beliau mendengarkan ada gerakan sandal. Beliau dengarkan ini sandal itu gerakan sandal seperti saya bahkan berputar pikiran saya ke generasi sebelumnya. Artinya saya mengingatkan sosok yang mulia, yaitu gerakan sandal Rasulullah SAW. Sama seperti sahabat, bukti kuat cinta kepada Rasulullah SAW. Sampai gerakan kaki Rasul, ya, sandal itu ingat, persisnya ingat. Nah, mungkin di antara bapak-bapak kadang suka kalau di luar kan kecium pasakan ikan asin ya. Aduh, ingat si mama, ingat bau asinnya karena si mama suka masak asin. Kalau makan sambal, ya sambalnya persis pisan ibu saya ketika nyambul di kampung. Kadang seperti itu. Itu bukti cinta kita. Termasuk sahabat Rasulullah SAW di akhir hayatnya bertemu dengan keturunan Rasulullah Muhammad bin Ali bin Husain. Itu tidak saling sapa dulu, tapi beliau sudah mengetahui bahwa akan datang, bahkan akan datang menemui beliau, yaitu cucunya Rasulullah SAW, karena beliau mendengarkan gerakan kaki yang mirip eyangnya, yaitu Rasulullah SAW. Pas datang, betul beliau langsung meluk sambil orang ngabubuk gitu ya, karena saking rindunya kepada kakeknya, eyangnya. Saya benar-benar merasakan kehadiran Rasulullah SAW dalam tubuhmu. Karena getakan sendalmu aja mirip Rasulullah SAW, apalagi wajahnya. Sampai kuat kita. Bahkan muliakan. Maka itu diantara kaifiah kita muliakan guru, bahkan anaknya guru, bahkan cucunya guru, itu baiknya kita hormati. Di antara seperti itu. Kalau ada kaifiah salafus saleh itu.
muliakan Muhammad. Itu sahabat Jabir. Dia termasuk Allah berikan umur yang panjang, alhamdulillah, dalam kondisi Islam. Qala berkata, sahabat Nabi berkata, kunna ketika kami bersama, kunna dominan nahnu ya. Jadi nahnu, kalau domin nahnu itu yang berbicara tidak sendiri. Artinya minimal 3 orang untuk jamak atau lebih. Jadi kunna ketika aku bersama, artinya bersama para sahabat. Ketika aku diam bersama para sahabat, ma'an Nabi berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Kunna ketika kami bersama para sahabat, ma'an Nabi duduk bersama Rasulullah SAW fi ghazati, di satu peperangan. Ibaratkan sudah selesai peperangannya, dia duduk bersama Rasulullah SAW fil ghazati. Diriwayatkan ini ghazah di sini terlihat dari hadis riwayat Bukhari di bawah dijelaskan bahwasanya raja'na min ghazwatin Tabuk. Jadi ghazwah di sini redaksi riwayat Imam Muslim tidak dijelaskan perangnya perang apa, tapi ada redaksi hadis riwayat Imam Bukhari menjelaskan di sini perangnya perang Tabuk. Ini perang Tabuk termasuk perang terakhir sebelum Rasulullah SAW wafat, dan termasuk perang yang disebut juga Ghazwatul Usr, ghazwah peperangan yang sangat sulit, yang sangat sulit. Kenapa? Karena peperangan terjadi di di bulan Rajab tahun 9 setelah hijrah Rasulullah SAW. Rajab itu kalau di Timur Tengah, di mana musimnya sudah mulai mendekati sangat panas. Karena ada istilah Robi'ah itu dari kata bahasa Arab artinya musim semi. Robi'ah, kemudian Jumadi dari kata Jumada. Jumada itu sudah mulai musim kering, mulai kering. Rajab sudah sangat kering. Ramadan kering pisan. Karena saya pun dulu di Mesir, kalau Ramadan itu sampai kepada 50 derajat kurang lebih. 48 sampai 50 derajat. Musim panas, maka waktu siangnya lebih lama daripada malam. Kita subuh jam 3:30 sudah subuh. Dan maghrib jam 8 puasa 4 jam. Nah lebih lah, pokoknya lebih daripada Indonesia. Dan puncaknya musim panas di Ramadan. Nah, termasuk riwayat di antara peperangan yang sangat sulit yaitu perang Tabuk. Kenapa? Karena perang itu terjadi di luar kota Madinah, jauh di luar kota Madinah. Sampai jauhnya jaraknya sampai 770 km. Para sahabat dengan Rasulullah SAW harus menempuh perjalanan 770 km. Kira-kira jarak dari Bandung mungkin ya sampai ke Jogja, bahkan lebih. Jogja mungkin 110-an mungkin. Jawa Timur mungkin, awal Jawa Timur. Ya, awal Jawa Timur kurang lebih. Karena kurang lebih kalau Jombang sendiri sekitar 750-an. Berarti kesana lagi. Jadi Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, ini pertama perang yang sangat jauh, sampai 770 km. Dulu belum ada pesawat, dulu belum ada mobil, dulu belum ada motor. Mungkin kendaraan paling banter kuda, tapi banyaknya onta. Yang ada, kalau tidak ada berarti jalan sampai 770 km menempuh jarak. Tujuannya apa? Untuk jihad fi sabilillah, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita jihad berusaha dalam ibadah taat di jalan Allah sampai berkali-kali sampai 770 km? Jawabnya apa? Tidak. Kita ada tidak. Adakah perjuangan kita jihad? Jihad itu tidak dibatasi oleh perang di lapangannya. Karena ada hadis Rasulullah SAW diriwayatkan kepada sahabatnya,
raja'tum minal jihadi as-shaghir ila jihadil kabir. Faqila mal jihadul kabir ya Rasulullah? Faqala jihadu an-nafsi. Engkau sekalian sudah kembali dari jihad yang kecil, akan berpindah kepada jihad yang besar. Faqila berkata, semua sahabat tanya. Sahabat termasuk yang sering penasaran ya. Mal jihadul kabir ya Rasulullah? Apa yang engkau maksud dengan jihad yang besar? Faqala, bersabda Rasulullah SAW, jihadun nafsi. Jihad besar itu adalah jihad berusahanya kita menjaga, melawan hawa nafsu. Kenapa? Karena jihad itu yang ada dalam diri kita. Kita lebih mudah memerangi lawan di luar. Lebih sulit ketika kita melawan lawan yang tidak. Dalam contoh, Rasul itu sangat sulit ketika memerangi kaum munafikin. Bahkan tidak diperangi. Sudah jelas baru diperangi. Saking sulit. Termasuk jihad terbesar adalah jihad nafsu. Jiwa kita, raga kita, hawa nafsu kita. Jadi ya, soal subuh saja itu jihad betul kan? Apalagi hujan rintik-rintik semua. Apalagi malam Jumat, mungkin ada ibadah malam yang lebih dimaksimalkan di malam-malam sebelumnya daripada malam-malam sebelumnya. Ya, malam Jumat kan para bapak-bapak, para ikhwan, mungkin ada amalan ibadah yang lebih tidak diamalkan di hari-hari dulu sebelumnya, tapi diamalkan di malam Jumat. Contoh, tahajudnya biasanya 2 rakaat dari 12 rakaat, atau ibadah-ibadah lainnya. Sampai ketiduran, sampai bablas mungkin. Bangun selimut masih nggak lupayan apa? Narik-narik gitu ya, aduh, pegang air sangat dingin, gerimis sudah di itu jihad. Jihad kita mah di sana dulu lah. Jihad kita mengarahkan aja dulu. Hati kita kokoh, kuat, berangkat ke masjid, berangkat ke majelis ilmi, berangkat mengkaji kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau jihad kita menjaga lisan kita, itu jihad. Karena hawa nafsu biasanya mengarahkan kepada lisan yang senantiasa menyakiti saudaranya. Lisan yang tidak terjaga dari hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terkecil saja, lisan ini harus dijaga dari hawa nafsu yang tidak baik, khususnya kepada anak kita, kepada istri kita, tetangga kita, atau bahkan sekomplek atau sekampung di tempat. Minimal itu nafsu. Kata Rasulullah SAW, karena apa? Karena banyak orang yang masuk neraka jahanam, nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain karena hawa nafsu. Karena hawa nafsu tidak terasa. Orang bisa bunuh orang karena nafsunya tidak terbendung. Orang bisa mencaci maki orang karena hawa nafsunya tidak terbendung. Karena jelas sesuai Ibnu Qayyim itu, nafsu itu akan dibarengi dengan niatan atau usaha yang menggemu-gemu hawa nafsu. Terus ini. Tapi biasa nafsu mengarahkan kepada hal yang tidak baik, yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di riwayat lain dalam hadis Rasulullah SAW, ada jihad yang sangat besar selain jihad fi sabilillah, adalah jihad memerangi hawa nafsu. Karena ada beberapa sahabat yang salah cara. Bahkan menurut sahabat lain dia ahli surga, tapi ternyata Rasulullah SAW bersabda bahwa dia ahli neraka. Bahkan termasuk pimpinan ahli neraka. Kenapa? Karena nafsunya tidak dijaga. Dia berjihad, berangkat jihad, tapi niatnya bukan membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi ingin mendapatkan pujian, ingin terlihat bahwa saya Muhammad ta'ala Islam, mati dalam Islam. Bahkan dia diriwayatkan wafat dalam menusuk dirinya sendiri. Itu sahabat. Tapi tidak lagi dikatakan sahabat karena wafat bukan dalam Islam. Sahabat. Jadi ingin benar-benar wafat dalam peperangan karena
dia belum wafat, akhirnya ada pedang kawan yang sudah wafat diambil ditusuk pas jantungnya. Banyak sahabat yang tidak melihat, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu karena wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mengaku jihad fi sabilillah, ahli Allah, ahli surganya Allah Subhanahu Wa Taala, maka Rasul bersabda, hakikatnya sebenarnya dia ahli neraka, bahkan mimpinya ahli neraka. Karena bunuh diri itu apa yang mengarahkan dia seperti itu? Hawa nafsu. Maka marilah kita sama-sama mudah-mudahan ya di kajian setiap pagi kita di Jumat, Sabtu, Ahad ini menjadikan kita membersihkan hawa nafsu kita dari hal-hal yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu terbaik sungguh betul. Kita belum menghirup udara yang lebih-lebih, belum membaca banyak hal-hal yang berbau dunia, aktivitas belum berbau dunia, masih dekat akhirat ya. Jadi kalau kita ngaji itu mantap waktunya itu pas. Puncak-puncak tuntutan juga kan. Puncak-puncak ngantuk itu jihadnya besar berarti kan. Tong dulu. Kalau ada satu riwayat bawalah lagi. Biar enggak itu jihad bisa. Karena jihad yang terbaik adalah ketika kita mampu melawan hawa nafsu. Ketika kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil ghazatin di satu perang, yaitu perang Tabuk. Perang Tabuk itu jaraknya sampai 770 km. Beliau yang turun langsung memimpin peperangan karena Rasul waktu ajalnya tidak akan lama. Rasul akan melayani Raja Romawi. Kerajaan Romawi melewati lembah-lembah, melewati gurun pasir sampai 770 km. Diriwayatkan dalam sejarah sampai kepada 20 hari, Pak. Perjalanan sampai 20 hari. Kita sekarang ke Surabaya, ambillah Surabaya. Ya. Berapa hari? Paling lama berapa jam sekarang? Apalagi sudah ada tol. Nah, sekarang tol mungkin berapa jam? Ada 5 jam ya? Ada yang sudah pakai tol coba 5 jam ada ya? Lebih berapa jam? 10 jam. Tapi dulu sampai kepada 20 jam kan? Karena saya dulu mondok di Jawa Timur. Di antara saya mondok di Kediri sih, di Lirboyo ya, di Kediri. Itu dulu sampai 18 tahun saya. 18 jam. 20 jam apa 20 jam? 20 jam. Naik kereta. Sekarang semua 10 jam. Nah, dulu sampai 20 hari banyak yang berjalan karena belum punya tunggangan. Yang lainnya kebanyakan kuda dan 7 sampai 20 hari. Faqala, bersabda Rasulullah ketika duduk bersama sahabat dan Rasulullah SAW. Faqala, lantas Rasulullah SAW bersabda. Karena kurang lebih seperti inilah. Mungkin banyak kurangnya lah, tapi kurang lebih, tapi yakin banyak kurangnya. Rasulullah SAW senantiasa ketika berkumpul dengan sahabatnya tidak lepas dari nasihat menasihati. Itu pasti. Dimanapun Rasul habis perang capek istirahat, pasti ada nasihat keluar. Rasulullah lagi berjalan bersama sahabat, pasti ada nasihat. Maka ini sunnah yang terbaik dari Rasulullah SAW yang harus kita kerjakan. Saya pernah jelaskan, kita kesalahan lagi mesti goes-goesan ya. Pak, kita goes hari apa? Hari Ahad. Jangan lupa ya, siap bismillah bersama, siap. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Nah itu tidak terasa. Itu sunnah Rasul yang kita lupakan. Tapi kalau berjamaah itu asarnya kuat, efek positif sangat kuat. Nah, inna bil madinati, Rasulullah SAW bersabda, inna bil madinati, sesungguhnya di kota Madinah. Kenapa? Karena beliau sedang di luar sampai 770 km jauhnya dari kota Madinah. La rijalan, ada beberapa laki-laki ya, karena rajulun mufrad, rijal itu jamaah ya. Ada beberapa laki-laki. Di riwayat Bukhari di bawah Rasul dengan redaksi lain, inna aqwaman, itu bahasa di bawah. Di atas kan la rijalan, di bawah aqwaman. Tapi dalam bahasa Arab, aqwam itu digunakan biasanya umumnya untuk laki-laki. Di bawah aqwaman, tapi di atas Rasul dengan bahasa la rijalan. Ada beberapa laki-laki masih
asiktum masiron. Mereka tidak mengadakan satu perjalanan seperti perjalanan yang kau tempuh kepada sahabat. Laki-laki tersebut ada di Madinah dan tidak melaksanakan perjalanan yang seperti engkau di mana melakukan perjalanan untuk di jihad. Wala qata'tum wadiyan, bahkan tidak melewati wadi. Wadi itu lembah di antara gunung. Air lebok, bahkan ada leboknya ya. Apa yang lebok bahasa biasanya? Cekung gitu ya, tanah cekung. Itu biasanya penuh air ketika ada hujan. Ada air ketika hujan. Wala qata'u wadiyan, bahkan tidak melewati wadi-wadi seperti yang kita lewati. Illa, akan tetapi kamu mereka itu ma'akum, berserta kalian. Di mana di dalam riwayat Bukhari dijelaskan atau riwayat lainnya fil ajri, bersama kalian di dalam pahala. Jadi ada kelompok tidak ikut perang, akan tetapi dia di Madinah, tapi pahalanya seperti berperang. Nah, ini kenapa Imam Nawawi menuliskan hadis ini dalam bab an-niyat, karena di sini yang menjadikan seseorang itu berpahala meskipun mereka tidak berperang ikut bersama Rasulullah SAW, tapi pahalanya seperti mereka berperang. Nah, di sini ini menegaskan bahwasanya dalam udzur syara itu diperbolehkan, bahkan pahalanya mendapatkan seperti pahala perang. Illa kanu ma'akum habasuhumul marad, karena mereka dalam kondisi sakit. Tidak enak sekali ya, subhanallah. Tidak berperang tapi pahalanya berperang. Itu yang ada uzur. Tapi dalam sejarah ini menegaskan termasuk perang yang menjadikan terlihat perbedaan antara kaum munafik dengan kaum mukmin yang sejati adalah perang Tabuk. Kenapa? Karena secara logika para sahabat tidak mungkin sampai kepada tempat yang sampai 770 km dengan cuaca yang ekstrim panasnya. Tidak mungkin. Mereka menganggap pasti tidak sampai tempat sudah pada wafat. Maka terlihat di antara sahabat ada orang-orang munafik tidak berangkat karena mereka takut. Tapi ada juga kelompok yang tidak berangkat karena uzur syara. Kita jika ada uzur syara diperbolehkan dalam hal apapun, termasuk puasa. Di sini pun demikian. Uzur meskipun tidak berperang dikarenakan ada uzur, maka kata beliau ma'akum, atau dalam riwayat lain jelaskan illa syarakukum fil ajri, mereka mendapatkan seperti kalian dalam pahala. Kenapa? Karena uzur di antara uzur adalah mereka dalam kondisi cacat. Karena ada riwayat sesuai firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan hadis ini. Sebelumnya adalah yaitu ada sahabat namanya Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum, sahabat itu mengeluhkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, jika saya tidak dengan kondisi seperti ini, saya akan membela agamamu paling terdepan, ingin berjihad bersama. Rasulullah ketika mendengarkan seperti itu, Rasul berkaca-kaca. Kenapa? Karena Rasul melihat beliau kondisinya tunanetra, yang melihat dengan cacat. Rasul menjawab tidak, ya di sini aja kamu mah. Tapi Rasul menjawab apa? Dengan hadis diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, la yastawil qa'iduna minal mu'minina. Ya. Tidak sama antara orang yang duduk santai di Madinah dari orang-orang mukmin. Wa yuridhi, tanpa ada dasar uzur syara. Al-mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, dengan mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mendengarkan ayat tersebut, sahabat Ibnu Ummi Maktum langsung itu Rasulullah SAW ketika ada sahabat mengeluhkan tidak langsung dikompor-komporkan dengan hal lain, tapi
segera Rasulullah SAW menenangkan sahabatnya dengan pujian, dengan kalam Allah yang bisa mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita arahkan kepada kita dengan teks hadis ini ya, dimanapun kita berada, kita jihad karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang segitu sulitnya ya, jangan sholat subuh paling sulit antaranya. Subuh atau sholat asar termasuk juga kita niatkan ini saya jihad bisa gitu. Atau kita berangkat berniaga, berbisnis ya, mencari nafkah dengan Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan jihad fisabilillah karena kita niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pun belum sampai ke rumah, ternyata Allah mentakdirkan kita wafat di jalan. Kita tidak tahu wafat apa, tapi ada wafat di jalan sebelum sampai rumah, diyakinkan, ditegaskan dia wafat dalam keadaan jihad fisabilillah, menjaga atau mengalahkan hawa nafsu. Setelah nafsu kita lebih enak di rumah, tiduran, boboan ya, santai-santai di rumah. Tapi nafsu kita arahkan nafsu ini agar mencari nafkah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita arahkan nafsu ini agar senantiasa membela agama Allah. Kita arahkan nafsu ini agar senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika semuanya karena Allah, jihad karena Allah Subhanahu wa taala, segala usaha insya Allah akan Allah balas dengan hal yang sangat baik, yaitu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara jihad kita sekarang adalah istiqomah menghadiri majelis ilmi ba'da subuh. Itu termasuk jihad kita. Ya, jihad kita. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.